Berikut ini kegiatan diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Batang Natal. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Batang Natal. Masih semangat kan Bapak Ibu Guru? Oke, terima kasih. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kami, saya Ibu Siti Mariam Siregar dan juga Bapak Ahmad Taher dalam melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Dan tak lupa juga kita mengucapkan sholawat bertangkaikan salam yang kita hadiahkan ke ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat di SMK Negeri 1 Batang Natal dan juga staf kependidikan SMK Negeri 1 Batang Natal. Adapun pada kegiatan siang kali ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk ikut menyertai kegiatan kami ini sebagai tugas di dalam kegiatan calon guru penggerak pada angkatan 11, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan kami imbaskan kepada rekan-rekan sejawat lainnya dalam pelaksanaan di sekolah yang sama-sama kita cintai, sekolah yang sama-sama kita tinggikan kualitas pendidikan di sekolah kita ini. Jadi sebagai perkenalan pertama, di sini kami mengadakan kegiatan aksi nyata bersama saya dan juga Bapak Ahmad Taher, SPD, yang nantinya di dalam pemaparan materi ini kita akan berbagi tugas. Jadi poin-poin penting di dalam kegiatan ini adalah penyampaian apa saja dan kegiatan bagaimana dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita dan khususnya di dalam kelas. Mungkin ini adalah kegiatan ketiga kalinya diadakan di sekolah kita, karena sebelum-sebelumnya sudah ada guru penggerak 2 gelombang, dan ini adalah kali ketiganya kita mengadakan penyebaran budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, ini ada konsep inti yang akan kami paparkan kepada rekan-rekan semuanya tentang budaya positif itu. Poin-poin pentingnya adalah yang pertama, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ya, kemudian nanti akan kami bahas bagaimana menyusun atau membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru terapkan di dalam kelas masing-masing. Dan kemudian di sini ada poin tentang posisi kontrol guru, yang selama ini mungkin posisi kita hanya mengajar, menghukum siswa yang salah, dan nanti akan dijabarkan oleh Bapak Ahmad Taher. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penerapan yang namanya segitiga restitusi. Jadi nanti 4 poin ini akan kami bagi 2. Yang pertama adalah kebutuhan dasar dan keyakinan kelas, itu bagian saya, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Taher berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke intinya. Budaya positif. Kira-kira budaya itu artinya adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Berarti di sini budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dimana budaya ini kita buat berpihak pada murid, Bapak Ibu. Ya, sehingga apa tujuannya? Sehingga murid nanti dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat terhadap gurunya, dan punya rasa bertanggung jawab.
Jadi nanti di dalam budaya positif ini akan ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Kita mengharapkan siswa yang punya rasa tanggung jawab, punya kedisiplinan, ya Bapak Ibu, punya sikap yang mandiri, yang kritis, dan masih banyak lagi yang punya rasa kasih sayang, yang bisa menerima, menghargai orang lain, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi ini yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk melihat nilai kebajikan tadi yang akan kita terapkan, kita harus tahu dulu kebutuhan manusia itu apa saja sih yang kita butuhkan. Bukan hanya siswa saja, kita guru juga harus mengetahui apa saja kebutuhan kita. Yang pertama, kebutuhan manusia itu adalah bertahan hidup. Ya. Bagaimana yang dikatakan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita mau hidup berarti butuh apa? Makan. Ya, Bapak Ibu. Kita untuk hidup itu butuh apa? Butuh sehat. Gak ada gunanya kita punya banyak duit tapi gak ada kesehatan. Berarti itu adalah kebutuhan utama dari manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau istilahnya survival. Ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini juga harus bisa kita pahami di dalam peserta didik. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ada kasus di kelas kita, anak tidak hadir beberapa hari. Setelah kita lakukan pendekatan, kita tanya apa alasannya, ternyata menemani orang tua bekerja. Berarti di situ kan ada kebutuhan dia untuk hidup. Mungkin bisa saja dengan dia membantu orang tua, maka kebutuhan makanannya tercukupi. Ya Bapak Ibu, itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kadangkala mungkin kalau di sekolah kita, di kelas Bapak Ibu, saya tidak tahu ya apakah pernah terjadi. Mungkin ada di antara siswa kita ini yang tidak punya uang jajan. Terakhir dia hanya meminta makanan temannya. Ya. Kadangkala kan ada itu, wih ibu saja panganonku. Kalau di tingkat SD biasa itu terjadi. Tapi kalau kita di SMK ini kurang tahu juga ya. Kadang memang tidak ada. Jadi dengan dia meminta-minta makanan setiap hari, padahal dia tujuannya adalah membutuhi makanannya. Sehingga terjadi apa? Mungkin sebagian siswa tidak sabar kan, selalu dimintai. Maka inilah kebutuhan dasar untuk manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang ini adalah kebutuhan untuk memberi atau menerima kasih sayang. Ya, atau kebutuhan ini merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya di dalam kelas, sering nggak kita jumpai anak-anak yang caper? Sering kan? Kadang dia lebih senang disuruh, ya, karena ini dia membutuhkan apa? Rasa kasih sayang. Ada pena atau hapus papan tulis. Ada itu siswa kita yang senang disuruh aja menghapus papan tulis, dia sudah merasa senang. Ya, berarti andi ibu itu ya kan? Nah, kemudian rasa diterima ini apa? Pada saat kita membuat diskusi kelompok di kelas. Nah, namanya diskusi berarti ada banyak pendapat, begitu ya. Apakah pendapat dia bisa diterima orang atau dia dicueki? Ya, makanya tadi ada istilah kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dalam suatu kelompok. Nah, kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Ini ya Bapak Ibu, penguasaan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Bisa jadi nanti dia menjadi terampil dan memiliki rasa harga diri. Ini biasanya ditemukan di dalam kelas ya. Kita kasih soal. Nah,
Dia mampu, berarti dia terampil, mampu menyelesaikan tugas itu, maka dia sudah memiliki kebutuhan yang namanya penguasaan. Nah, kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, kalau sebenarnya yang paling utama ini adalah kebebasan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bisa memiliki pilihan kita sendiri, bebas. Berarti kita bebas memilih apa yang kita suka, ya, sehingga seseorang itu akan menimbulkan sikap kemandirian. Nah, jadi di dalam kelas, penerapannya di dalam kelas dalam bentuk kebebasan ini, contohnya seperti apa? Kita selama ini memberi tugas kepada siswa, misalnya dalam suatu proyek, harus kamu kerjakan dalam bentuk makalah. Itu yang biasa misalnya, atau kerjakan tugas ini. Di dalam kebebasan ini ternyata karena keberagaman peserta didik sekarang, ada yang tidak suka membuat makalah, dia suka membuat video. Atau, Bu, saya malas buat video, saya malas buat makalah, saya lebih suka bercerita. Inilah bentuk kebebasan, kebutuhan kebebasan yang harus kita terapkan terhadap siswa. Jadi kalau kita buat tugas itu tidak harus melulu kita memaksakan harus ini, harus itu, tetapi kita kasih pilihan kepada mereka, kebebasan dalam bentuk apa saja tugas yang akan dikumpul. Boleh hanya sekedar PowerPoint, boleh yang TKJ. Ibu poster medo kalau menggambar, silahkan. Itu arti kebebasan yang kita berikan terhadap siswa. Intinya tetap tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan, semua orang pasti butuh senang, happy, gembira, ya kan? Jadi di dalam kelas juga kita harus menerapkan harus memahami kebutuhan manusia yang ini. Dalam bentuk seperti apa Bapak Ibu? Makanya di dalam kelas harus bisa kita selipkan kegiatan-kegiatan yang tidak membuat anak-anak terfokus pada pembelajaran saja. Ya, kita sudah buat pembelajaran dari A sampai Z, keluar gurunya. Itu nanti akan menimbulkan kebosanan. Padahal kebutuhan siswa di dalam kelas itu adalah termasuk kesenangan. Contohnya seperti apa? Kita buat ice breaking. Ya, Bapak Ibu, di tengah-tengah pembelajaran, ya, kita buat ice breaking supaya apa? Menimbulkan ataupun memenuhi kebutuhan manusia yang kelima ini, kesenangan ini. Bisa saja atau pembelajaran kita buat dalam bentuk permainan, boleh, kan? Banyak sekarang berseliweran di media sosial, cara-cara, kan kita kekurangan alat, Bu, sarana prasarana, tidak masalah Bapak Ibu, boleh kita buat dalam bentuk apa? Kertas, boleh. Yang penting siswa di dalam kelas merasa bahagia. Itu tujuan utama pendidikan dari beliau Ki Hajar Dewantara. Kita harus berusaha membuat siswa itu merasa nyaman di dalam kelas. Ya, kalau sudah nyaman maka mereka akan bahagia, maka terpenuhilah kebutuhan manusianya. Ya, jadi untuk kebutuhan dasar manusia sudah ada 5. Kita lanjut konsep inti yang kedua, yaitu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mungkin ini bukan hal baru untuk kita karena sudah sering ada aksi nyata diseminasi dari CGP sebelumnya. Cuma di sini saya sampaikan mengapa keyakinan kelas, kenapa enggak peraturan kelas saja? Ya, itu pertanyaannya. Kalau selama ini yang kita buat apa Bapak Ibu? Peraturan. Peraturan itu siapa yang membuat? Siapa? Kalau peraturan, siapa yang membuat peraturan? Guru kan, Bapak Ibu. Gak boleh begini, gak boleh begitu, harus ini, harus itu, tanpa kita memikirkan siswa kita. Jadi makanya bukan peraturan, bahkan yang diharuskan adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu antara guru dengan murid, kita yang menyepakati. Dan
dan konsekuensinya juga harus sama-sama kita terima. Bukan siswa aja yang menerima konsekuensi, tapi siapa yang sudah menyepakati membuat keyakinan kelas itu. Jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Seperti nilai-nilai kebajikan tadi itu. Kan kita minta mereka bertanggung jawab, mereka saling menghargai, mereka sopan santun, mereka suka bergotong royong. Nah, jadi dalam keyakinan kelas ini nanti akan kita rangkum, ya, di mana kesepakatan antara guru dan murid. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kita ingat-ingat dulu, Bu, peraturan yang telah ada. Biasanya peraturan yang pertama itu tidak boleh terlambat. Ada, Bapak Ibu? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mengucap kata kasar. Kata tidak itu adalah kata negatif. Ya, kata negatif. Maka di dalam keyakinan kelas ini, kalimat-kalimat yang ada di peraturan itu kita ubahlah dia menjadi sebuah kalimat positif. Karena kalau murid dilarang, itu akan makin melaksanakan larangan yang kita larang itu. Tapi kalau kita buat nanti dalam keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat positif, contohnya tadi ada peraturan tidak boleh terlambat. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya bagaimana kita susun? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa? Maka kita buatlah kalimat positifnya menjadi hadir tepat waktu. Jadi tidak ada lagi di situ kata tidaknya. Ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh, itu kata negatif. Bapak Ibu kan, maka kita ubahlah dia menjadi apa? Menjaga kebersihan kelas. Itu kalimat positifnya. Jadi nanti dengan keyakinan, ya, keyakinan yang sudah kita susun, maka akan melatih siswa kita untuk mengikuti apa yang sudah diyakininya. Ya, bukan lagi dengan kalimat negatif yang tadi. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, jadi yang kita sampaikan adalah kita susun itu adalah dalam bentuk kalimat positif. Ya. Tidak boleh ribut dalam kelas. Tidak boleh tidur. Kan biasa kan? Tidak boleh tidur, nggak boleh ribut. Jadi harus kita ubah. Apa kira-kira kalimat positif untuk keyakinan kelas kita ini? Berarti siswa di kelas itu harus aktif dalam pembelajaran. Jadi harus kita hapus Bapak Ibu kalimat-kalimat negatif itu. Makanya tadi peraturan itu kita hapus dan kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Ya, jadi langkah-langkahnya tadi yang pertama buat Bapak Ibu buat dulu peraturan-peraturan yang dulu, ya, disusun. Nah, barulah bersama-sama dengan siswa disepakati. Kira-kira kadang ada peraturan itu yang sama poinnya. Seperti misalnya membuang sampah, ada yang mencoret-coret dinding. Itu kan sama-sama menjaga kebersihan kan? Maka itu di satu kalimatkan. Dan kalimatnya itu gak usah panjang-panjang. Cukup dengan sedikit saja mudah diingat. Seperti yang tadi, tidak boleh datang terlambat sekolah misalnya. Cukup aja. Apa tadi kalimatnya? Datang tepat waktu, itu aja. Bapak Ibu. Jadi boleh, peraturan itu ada nanti 30 poin misalnya. Bisa 30 peraturan itu kita sepakati menjadi keyakinan hanya 5 poin. Kita lihat mana yang mirip-mirip dengan poinnya itu, maka kita susunlah dalam sebuah pernyataan positif tadi dalam bentuk keyakinan. Kalau bisa kalimatnya singkat, mudah diingat. Ya, Bapak Ibu, itu langkah dalam
penyusunan keyakinan kelas. Saya rasa nanti akan mudah kalau kita terapkan masing-masing di dalam kelas supaya nanti semua kelas punya keyakinan masing-masing. Jadi harapan kita dengan adanya keyakinan kelas ini, maka terciptalah siswa sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu mewujudkan insan yang berakhlak mulia. Itu aja dulu Bapak Ibu. Karena dengan kita menerapkan disiplin positif ini, dan tentunya kita juga sebagai guru harus seperti semboyan Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, ya, Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Intinya apa Bapak Ibu? Kita di depan sebagai contoh tauladan. Kalau kita terlambat, maka siswa terlambat. Ing Madya Mangun Karso artinya apa Bapak Ibu? Di tengah guru itu sebagai pemberi motivasi. Dan Tuturi Handayani, guru itu berada di belakang, akan mendorong semua kebutuhan siswa. Karena apalagi kita sekarang kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dulu kan bisa harus hukuman, harus begini. Inilah yang dinamakan menuntun siswa kita sesuai kodratnya Bapak Ibu. Kodratnya apa? Sesuai alam, kodrat alam, dan juga kodrat zaman. Dan di zaman inilah sekarang yang kita temukan Bapak Ibu. Tidak ada lagi istilah siswa bandel. Maka disinilah nanti akan dijelaskan oleh Bapak Taher bagaimana posisi kita dalam siswa yang punya masalah di sekolah, yaitu bagian dari kontrol guru. Kita sebagai guru yang selama ini kita menghukum, sikit-sikit kita menghukum, membuat malu siswa, ya, kita hadirkan di depan lapangan. Itu apa? Psikis siswa sudah rusak. Itu bukan tindakan yang tepat Bapak Ibu. Jadi disinilah kita nanti akan belajar memahami penerapan di dalam budaya positif ini. Demikian bagian saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak yang ganteng, yang termuda di CGP Angkatan 11, Mandailing Natal, dan bagian kontrol dan segitiga restitusi. Ya, demikian dari saya serahkan kepada Bapak Rahmat Taher. Persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mulai. Masih semangat kira-kira Bapak Ibu? Masih. Oke. Bagaimana kalau kita buat es breakingnya sebentar? Oh, boleh. Es breakingnya ini berupa speaking sapaan saja ya Bu, mengingat di mana sampai konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Dari di sini yang biasa saya buat, kalau saya bilang hai, jawabnya hello. Kalau saya bilang hello, jawabnya hai. Tapi ini nanti bisa menjadi ada 3 sampai 4 intonasi nanti. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Hai. Hello. Hai hai. Hello. Hello hai. Hello. Hai. Hai hai hai. Hello. Hello. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dari speaking tersebut. Dapat dilihat Bapak Ibu masih semangat walaupun kita dalam keadaan darurat. Akan tetapi sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Guru hebat, selaku tuntunan kami dan sebagai contoh bagi anak didik kita di masa yang akan datang. Di sini saya dan Ibu Maryam yang pertama tadi sudah menjelaskan ada 2 bagian daripada budaya positif yang dijelaskan oleh Ibu Maryam. Di sini saya melanjutkan
2 lagi yaitu tentang restitusi dan 5 kontrol guru. Jadi sebelum saya membahas terhadap materi yang ada di depan, terlebih dahulu kita lihat ke depan apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini yaitu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan yang bertanggung jawab. Seperti yang kita jalankan sekarang ini yaitu adalah kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ini adalah siswa dituntut untuk mandiri, dalam artian adalah berpihak sepenuhnya kepada murid. Jadi di sini ada 3. Yang pertama yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua ada menstabilkan identitas. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi untuk mempermudah pemahaman kita di sini saya ambil sebuah contoh tentang siswa yang suka membuli. Ini mungkin sudah tidak jarang lagi, sudah biasa kita dengar membuli. Contoh sederhananya adalah seorang siswa yang membuli karena nilai kawannya jelek. Contoh sederhana misalnya Pak Cewin mengejek Ibu Eni karena Ibu Eni dapat nilai 60, Pak Cewin sementara 90. Contoh sederhananya, dasar bodoh, seperti itu. Itu termasuk kepada bullying kan? Dasar kau bodoh, dasar begini-begini, makanya kau belajar. Hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan. Tentunya si anak ini melapor terhadap gurunya. Jadi sikap kita inilah yang harus ditanamkan bagaimana menyikapi dari permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kalau kita bayangkan selama ini ada yang membuli, panggil dia. Ku tampar kau nanti. Bisa. Mungkin saya pun pernah melakukannya. Kan? Akan tetapi dengan adanya segitiga restitusi ini, kita sebagai pendidik dituntut untuk mengikuti daripada segitiga. Permasalahan pertama yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Masuk terhadap rumusnya. Validasi tindakan yang salah artinya, contohnya seperti ini. Pak Cewin, mohon maaf Cewin, kenapa Anda melakukan itu terhadap si Eni tadi? Bapak mendengar ada permasalahan kalian tentang masalah nilai. Itu permasalahannya seperti apa? Itu masuk kepada bagian validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk yang kedua, menstabilkan identitas. Maaf Bu, yang pertama tadi yang menstabilkan identitas, maaf. Jadi yang kedua masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi rumus yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Setelah kita menggali informasi dari pelaku tersebut, anak tersebut, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Artinya seperti ini. Kita membuat selemah lembut mungkin terhadap anak tersebut. Kenapa kau Cewin lakukan itu? Coba bayangkan jika kamu yang dilakukan oleh abang-abang kelasmu. Selembut mungkin kita dituntun di sini. Kalau bisa, kalau dalam peraganya itu waktu di Lokakarya sampai dipegang seperti ini. Karena mungkin di situ saya komentar, kalau di jenjang SMK bagaimana Pak? Oh iya ya, jangan. Kalau memang di jenjang SD bisa, dipeluknya seperti ini anak didiknya. Kenapa nak kau lakukan itu? Itu masuk kepada rumus yang kedua. Kita membuat dia itu merasa bersalah. Seperti itu. Bukankah yang Anda lakukan itu salah? Bagaimana cara kita dia membuat merasa bersalah agar kedepannya dia tidak melakukan itu lagi? Kemudian yang rumus yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang Ibu Maryam bilang tadi, keyakinan kelas itu
Kalau kita lihat pastinya setiap kelas itu ada. Jadi kita tanyakan, apakah ada keyakinan kelas tentang mengejek ataupun tentang membuli terhadap kawannya? Jadi kembali kita ke belakang tadi, kita lihat keyakinan-keyakinan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Kan? Jadi di sini kita tanyakan keyakinan yang seperti apa kira-kira yang membuat dia yang dia langgar sehingga dia nanti tidak melakukan kembali terhadap teman-temannya. Artinya di sini Bu, poin pentingnya adalah kita menghindari daripada kontak fisik terhadap siswa kita ataupun dalam artian berhukum. Jadi inilah kira-kira rumus-rumus kalau ada siswa kita yang bermasalah. Coba kita terapkan segitiga restitusi namanya. Yang selanjutnya, nah, ini dia untuk keterangannya bisa kita lihat. Menstabilkan identitas yaitu seperti yang saya bilang tadi. Kenapa kau lakukan itu nak? Bapak dengar tadi ada begini. Inilah kira-kira pertanyaan pemantiknya. Selanjutnya yaitu adalah tindakan yang salah. Sudah saya jelaskan tadi, kita membuat daripada dia merasa bersalah. Dan yang terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan kelas dan nilai-nilai apa kira-kira yang telah disepakati bersama. Makanya kembali ke belakang, keyakinan kelas ini seharusnya sudah ada di setiap kelas. Yang kemudian untuk budaya positif yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu adalah penghukum. Penghukum ini mungkin sudah kita ketahui bersama bagaimana yang dikatakan dengan penghukum terhadap siswa. Contoh sederhananya adalah ketika siswa terlambat, kita suruh berdiri menghormat bendera. Seperti itulah kira-kira gambaran penghukum. Bukan hanya kita menghukum terlambat, pak, kena tapak, tak, kena tunjangan. Bukan itu saja yang dikatakan penghukum. Akan tetapi siswa saja kita suruh berdiri paling kecilnya di dalam kelas, berdiri di depan papan tulis sambil menghormat. Itu yang dikatakan dengan penghukum. Yang kedua yaitu adalah setelah dia melakukan apa kesalahan yang dia lakukan, maka kita berupaya untuk membuat dia merasa bersalah. Seperti yang saya bilang tadi, sudah tahu itu salah, kenapa masih dilakukan? Coba bayangkan orang tua bersusah payah menyekolahkan ke sini, masa kamu melanggar peraturan-peraturan sekolah? Kalau dia yang berpikir sehat, positif, pastinya dia akan merasa bersalah dan tidak akan melakukannya kembali. Yang ketiga yaitu adalah posisi teman. Kita di sini diposisikan sebagai teman, akan tetapi ada ibaratnya pembatasnya, jangan sampai kita disamakan di dalam sekolah, di luar sekolah. Akan tetapi bagaimanalah posisi kita sebagai teman terhadap guru, terhadap siswa. Mungkin ini Bapak Ibu sudah banyak melakukannya, akan tetapi jangan sampai kita tidak dihargai oleh siswa kita. Yang keempat yaitu adalah sebagai pemantau, yaitu di sini kita sebagai pengawas. Maksudnya pengawas ini bukan kita mengawasi setiap gerak-gerik siswa itu, akan tetapi kita dituntut untuk memantau bagaimana perkembangan peserta didik kita. Jadi di sini kalau misalnya contoh sederhananya berbaris, ibaratnya kita pantau, kita melihat, kita awasi. Itu contoh sederhananya. Kemudian yang kelima ini adalah sebagai manajer. Mungkin sebagai manajer kita sudah mengetahui bagaimana seperti yang di Ibu Maria bilang tadi, daripada 3 semboyan yang ada Dewantara, mungkin di manajer ini
kita bisa menerapkannya yang Urian Dayanya sebagai pendorongnya, dan ini bisa kita lakukan terhadap siswa-siswa didik kita di SMK Negeri 1 Batang Natal. Selanjutnya, ini ada contoh yang saya buat tadi, posisi kontrol guru. Permasalahannya pada tanda merah. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi 5 posisi kontrol tadi, inilah dia gambarannya, Bu. Kalau dia sebagai penghukum hormat bendera selama 1 jam, berarti itu kita menghukum. Kembali ke belakang ke 5 poin tadi. Kalau dia merasa berbuat bersalah, itulah dia materinya. Kalau kita sebagai teman, itulah dia. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya kali ini. Inilah kira-kira, Bu, untuk mempermudah pemahaman kita 5 posisi kontrol yang dibilang tadi. Selanjutnya sebagai pemantau, ini dia, dan sebagai manajer seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup, di sini ada video yang sudah kami terapkan kepada anak didik masalah segitiga restitusi. Dingin enggak kan? Kalau dingin dulu. Sumako, sulapa ibu nak. Ada mana dingin kan? Nadingin ba sulit mo? Kopi deh mau tayo minum. Ya Bapak Ibu, kira-kira gambaran segitiga restitusi tadi di dalamnya walaupun kira-kira 30 detik sudah masuk dari 3 rumus tadi. Jadi di sini kami membuka pertanyaan dari Bapak Ibu. Setelah itu nanti refleksi umpan balik dari Bapak Ibu guru tentang penjelasan yang kami berikan baik dari Maryam, baik dari saya sendiri. Di sini kami membuka pertanyaan kepada Bapak Ibu guru. Dipersilakan. Ini tadi kami batasi 2 pertanyaan saja mengingat waktu kita sudah berjalan 50 menit. Ya, silakan Bu, melihat siwak. Sumber salutak. Ano pa yan? Makakita. Ya, kepada Pak Nabi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam kontrol guru tersebut, situ ada poin menarik, yaitu pertama tadi situ kan di poin pertama ada namanya penghukuman. Sementara dalam hal PPM yang dilakukan guru di kelas ini sudah terjadi dan sampai sekarang pun masih terjadi. Sementara dari topik ataupun pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak Tahir tadi, di sini katanya tidak boleh terjadi penghukuman, ya kan? Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana effort atau usaha Bapak Ibu agar problema penghukuman tersebut tidak terjadi lagi, dan bagaimana cara Bapak seperti Ibu? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hanafi SPD. Pertanyaan yang sangat luar biasa, yaitu di sini pertanyaannya yang saya tangkap tadi adalah bagaimana ibaratnya meminimalisir ya Pak ya. Kalau menghentikan langsung mungkin kita butuh proses. Yang selama ini kita lakukan yaitu dengan metode penghukum. Jadi ini menurut hemat saya
cara meminimalisir ini adalah kembalinya kita tadi terhadap keyakinan kelas. Kemudian setelah itu ada, kita kembali kepada rumus yang 3 tadi. Contohnya, kalau ada kita menghukum otomatis karena ada kesalahan siswa kan Pak. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi tadi untuk meminimalisir terjadinya sifat penghukuman. Kenapa? Di dalam segitiga restitusi ini yang di sini adalah adanya sifat konsekuensi, melainkan kita terhindar daripada sifat penghukum. Artinya pertama tadi kita menstabilkan identitas dia dulu. Kenapa dia melanggar? Sehingga kita ingin menghukum dia. Setelah rumus pertama tadi kita temukan, kita identifikasi tindakan kesalahan dia. Seperti apa kesalahan dia? Kemudian kembali tadi yang di rumus ketiga, kita menanyakan keyakinan. Jadi ini mungkin bisa kita terapkan perlahan-lahan untuk menghindari terjadinya ibaratnya kontak fisik ataupun penghukuman terhadap siswa. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa Bapak Muhammad Hanafi terima. Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain, ibu yang lain, Bapak. Ya, Ibu Nurasiwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menjabarkan tentang budaya positif yang semestinya kita terapkan di sekolah kita. Dan ini sangat memberikan manfaat kepada kita sebagai pendidik untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu pemaparannya. Dan di sini setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu, tadi ada bagian tentang kesepakatan kelas. Ada atau keyakinan kelas ya Bu? Keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini dibuat dan didiskusikan di dalam kelas dan disetujui oleh seluruh anggota kelas. Jadi yang saya mau tanyakan Bapak Ibu, bagaimana jika adanya keyakinan kelas ini tetapi masih sebahagian siswa atau ada siswa yang melanggarnya? Tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan setelah adanya keyakinan kelas tapi dilanggar? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurasiwa Nasution, pertanyaan yang sangat luar biasa. Namun di sini akan dijawab oleh Ibu Siti Mariam Siregar. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurasiwa, pertanyaan yang sangat luar biasa. Sudah memahami tadi apa yang telah kita sampaikan dan ada sedikit yang harus diluruskan, yaitu mengenai apabila ada siswa yang melanggar padahal keyakinan kelas sudah disepakati. Oke Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi itu wajib kita tempel di ruang kelas Bapak Ibu ya. Itu misalnya tadi 30 peraturan kita bicarakan, diskusikan, disepakati seluruh satu kelas, ternyata keyakinannya ada 6 poin misalnya. Maka yang 6 poin itu kita tempel di depan ruang kelas. Supaya, karena keyakinan kelas tadi kan dasarnya adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jadi bagaimana jika ada yang melanggar? Ya, kembali lagi perlakuan atau tindakan yang kita buat itu tetap berpusat pada segitiga restitusi tadi Ibu. Jadi contohnya seperti ini. Keyakinan kelas kita salah satunya adalah menjaga kebersihan kelas. Ternyata ada yang membuang sampah. Itu siapa yang melaporkan? Warga kelasnya. Misalnya ada siswanya 30 orang. Si Budi misalnya contoh, bukunya sampah kan, datanglah yang lain. Berarti si Budi telah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Jadi datanglah laporan dari si Wati kan,
Bu, si Budi tadi buang sampah dia, Bu. Nah, jadi kita nggak boleh langsung menghukum si Budi, nggak boleh dihukum langsung, ya. Tapi caranya bagaimana? Dengan segitiga restitusi. Ditanya dulu, asi bukan asi ikotorio, buang sampah sembarangan. Kenapa kau lakukan itu? Kira-kira perlakuanmu itu sudah benar enggak? Kita jumpai ya Bapak Ibu, di dalam kelas pun boleh, di dalam ruangan guru pun boleh. Yang pasti anak itu kita panggil karena itu sudah termasuk permasalahan, telah melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati. Jadi dipanggil, ditanya apa alasan dia. Nah, jadi kita validasi tindakan dia yang salah itu. Kira-kira udah benar nggak yang kamu buat? Padahal kan kita sudah ada keyakinan di kelas. Nah, kemudian ditanyakan lagi, sudah benar nggak kamu laksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati? Berarti kan dia pasti menjawab belum. Setelah dia sadari kesalahannya, Bapak Ibu, di segitiga restitusi itu, barulah kita tawarkan pilihan apa kira-kira konsekuensi yang akan dikerjakan dia. Misalnya, dia sudah buang sampah. Kita tanya, kira-kira Budi, apa yang akan kamu lakukan dengan permasalahanmu ini? Oh iya Bu, saya ambil, saya bersihkan lagi mungkin, ya. Makanya kita kembalikan ke siswanya yang membuat keputusan kembali. Jadi bukan kita guru yang membuat hukumannya, tidak. Tetapi kita kembalikan kepada siswa yang sudah melanggar itu. Makanya kita tanya, kira-kira menurut kamu Budi, apa tindakan yang kamu lakukan setelah membuat permasalahan ini? Jadi kita harus menunggu jawaban dia. Apa yang dijawabnya, maka itu yang akan dilaksanakannya. Jadi kita tidak ada menyuruh, berarti kau harus bersihkan satu kelas, harus tidak. Kita guru itulah tadi yang namanya manajer. Kita tahu alasan dia, kita panggil dia, kan? Kita yakini dia sudah merasa bersalah karena sudah melanggar keyakinan, dan kita minta dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Itu inti dari segitiga restitusi. Oke, kalau sudah deal misalnya, ya Bu, nanti saya bersihkan. Oke, silakan kamu kerjakan, ya. Barulah kita kasih nasihat, kan Bapak Ibu. Sekali lagi jangan diulangi lagi ya. Kan gitu, ada tadi posisi kontrol ke teman. Kita harus boleh dekat seperti yang disampaikan Pak Tahir tadi, tapi harus ada jarak. Nah, jadi setiap permasalahan di dalam kelas kita tidak boleh memberi hukuman, tapi kita harus berposisi sebagai manajer. Kita cari apa permasalahannya, kita tanyakan, kita jangan langsung menjudge siswa kan. Selama ini kita ada yang salah langsung, begini, siang begini. Padahal belum kita tahu apa alasan dia melakukan kesalahan itu. Makanya dicari informasi dan diselesaikan secara bersama. Dan ini bedanya Bapak Ibu di segitiga restitusi ini. Kita tidak mikir-mikir lagi memberikan hukuman, mikir-mikir harus begini penyelesaian masalahnya. Kita minta dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya, sehingga dengan dia membuat kesepakatan apa yang akan dikerjakannya, maka selanjutnya dia akan berpikir kan, oh berarti kini orang bukan sampah sembarangan. Nah, sehingga apa? Terciptalah budaya positif tadi. Yang kita tujukan adalah mengembangkan atau menciptakan siswa atau murid yang bertanggung jawab. Berarti kan adalah rasa tanggung jawab dia menjaga kebersihan. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Kita tidak bisa membuat segitiga restitusi tanpa ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Karena segitiga restitusi ini akan kita kembalikan dengan keyakinan yang sudah kita susun di dalam kelas. Makanya terlebih dahulu yang kita terapkan di kelas nanti, ya mudah-mudahan Bapak Ibu nanti sudah mulai menerapkannya.
kita buat dulu keyakinan kelas. Boleh keyakinan guru mapel, boleh. Ya, karena kita kan bukan SD Bapak Ibu. Kalau SD mungkin gurunya itu aja dalam satu kelas kan. Kalau kita kan beda-beda kelas. Boleh kita buat keyakinan kita guru mata pelajaran dengan siswa yang kita masuki. Karena nanti kan ada yang jam istirahat dia melakukan kesalahan, berarti kita guru mapel nggak ikut. Berarti setiap wali kelas wajib membuat kesepakatan keyakinan di kelas. Guru mapel juga boleh membuat keyakinan kelas terhadap guru mapel saja dengan siswanya. Begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang ada juga itu yang malas berhitung misalnya. Dia sukanya mata pelajaran olahraga. Ada itu siswa kita banyak. Karena kemauan siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang suka menghitung, ada yang suka membaca dia, ada yang suka olahraga, ada yang suka mungkin bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang di kelas sering kita temukan itu. Dia malas-malasan, nggak mau mengerjakan tugas. Nah, maka di situ bisalah kita gunakan kegiatan segitiga restitusi tadi. Jadi boleh kita laporkan ke wali kelas, boleh kita sendiri sebagai guru mata pelajaran. Kira-kira bagaimana Ibu Nurasiba dengan penjelasan kami? Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian kepada kami yang telah memaparkan pemahaman tentang budaya positif, dan yang insya Allah kami harapkan kita sama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah kita supaya visi sekolah kita ini bisa kita capai, yaitu mewujudkan insan yang berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Mungkin demikian Pak Tahir. Demikian kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu CGP yang telah memaparkan tentang budaya positif. Kami akan membuat keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah dengan pemaparan guru CGP. Mudah-mudahan kami akan berusaha melaksanakan ataupun menerapkannya di kelas tentang budaya positif tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilman Sana Setion, salah satu guru mata pelajaran produktif. Setelah mendengarkan tadi pemaparan dari Bapak dan Ibu terkait dengan budaya positif, saya juga tertarik dan akan nanti menerapkan keyakinan kelas agar bisa sama-sama mencapai tujuan yang dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan dalam menyelesaikan permasalahan siswa di kelas. Pertama, Yulandea siswi kelas 10 TKJ 2 saat istirahat ia membuang sampah sembarangan dan terlihat oleh teman-teman sekelasnya. Berikut videonya. Yulandea, Ibu tadi mendapat laporan dari teman-teman kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya membuang sampah sembarangan, Bu. Menurut kamu, membuang sampah sembarangan itu sebuah masalah apa tidak? Masalah, Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Iya, Bu. Ibu tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu juga merugikan diri sendiri. Dan sekarang kamu dalam masalah. Iya, Bu. Nah, sekarang mari ingat kembali keyakinan kelas yang mana yang belum kamu tunjukkan. Menjaga lingkungan kelas dan sekolah, Bu. Oke,
Oke, dalam hal itu kamu merasa senang, tapi apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Nah, mulai sekarang, marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Yulandea? Saya akan membersihkan halaman yang saya kotori dan tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Oke, ide yang bagus ya. Baiklah kalau begitu, silahkan kamu kerjakan dan lain kali jangan diulangi lagi ya, Yulandea. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Salsabila kelas 12 TKJ 3 saat belajar matematika bersama Ibu Mita, ia tidak mengerjakan tugas karena soalnya sulit. Berikut videonya. Salsa, Ibu tadi dapat laporan dari Ibu Mita, guru matematika kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, Bu. Tadi pada jam pelajaran matematika saya tidak mengerjakan tugas, Bu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya merasa males, Bu, karena soalnya sulit-sulit. Apa kamu tidak paham ketika pelajaran matematika? Ya, Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Ya, Bu. Ibu tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu juga merugikan diri sendiri dan sekarang kamu dalam masalah kan? Ya, Bu. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini? Yang mana yang belum kamu tunjukkan, Salsa? Harus mengerjakan tugas dan menghormati guru, Bu. Kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita dan ketika kamu tidak mengerjakan tugas, apakah hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Nah, mulai sekarang, marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Salsa? Saya akan minta maaf kepada Bu Mita dan tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Oke, itu gagasan atau ide yang bagus ya. Oke lah, kalau begitu silakan kamu menemui Bu Mita dan lain kali jangan diulangi lagi ya, Salsa. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.